Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Pridianita Putri dengan NIM 2504576. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang salah satu tokoh, yaitu Bala Putradewa. Bagaimana sebenarnya posisi Bala Putradewa dalam struktur kekuasaan? Apakah ia dipahami sebagai tokoh yang tersingkir akibat dinamika politik di Jawa, atau sebagai figur yang memiliki dasar legitimasi untuk berkuasa di Sriwijaya? Anggapan bahwa Bala Putradewa kalah perang biasanya dikaitkan dengan berakhirnya kekuasaan dinasti Syailendra di Jawa Tengah. Perubahan ini sering dihubungkan dengan prasasti Wantil yang menunjukkan adanya pergeseran kekuasaan ke wangsa lain. Sebagian sejarawan lama beranggapan bahwa pergantian kekuasaan tersebut terjadi melalui perang, dan Bala Putradewa dianggap sebagai pihak yang kalah. Dalam prasasti tersebut, memang terdapat istilah Wala Putra, serta kisah tentang musuh yang bertahan di benteng timbunan batu. Akan tetapi, makna Wala Putra masih menjadi perdebatan. De Kasparis menafsirkannya sebagai Bala Putra, tetapi penafsiran ini pun belum bersifat pasti. Sejarawan lain seperti Bukhari berpendapat bahwa Wala Putra berarti anak bungsu yang merujuk pada Dyah Lokapala yang merupakan putra bungsu dari Rakai Pikatan, yang berarti Wala Putra ini berisi pujian kepada Dyah Lokapala karena berhasil mengalahkan musuh kerajaan. Artinya, hubungan antara Bala Putradewa dan konflik dalam prasasti Wantil ini tidak bersifat langsung, melainkan hasil penafsiran dari para sejarawan. Untuk memahami posisi Bala Putradewa secara lebih utuh, prasasti Nalanda menjadi sumber yang sangat penting. Dalam prasasti ini disebutkan bahwa Bala Putra adalah putra Samaragrawira dan ibunya bernama Dewi Tara, putri Darmasetu. Hal ini menunjukkan bahwa Bala Putra berasal dari keluarga yang memiliki hubungan erat antara Jawa dan Sumatera. Masalah kemudian muncul karena nama Samaragrawira tidak ditemukan dalam prasasti seperti Karangtengah yang justru menyebut nama Samaratungga. Karena kemiripan nama dan kesamaan latar belakang yang membuat De Kasparis menduga bahwa Samaragrawira dan Samaratungga adalah tokoh yang sama. Jika dugaan ini benar, maka Bala Putradewa adalah anak dari Samaratungga dan saudara dari Pramodawardhani. Nah, namun pendapat ini menghadapi persoalan serius. Prasasti Karangtengah dengan jelas menyebut bahwa Samaratungga memiliki satu anak, yaitu Pramodawardhani. Hal ini membuat pendapat De Kasparis pun menjadi lemah. Sebaliknya, tokoh sejarawan Slamet Mulyana berpendapat bahwa Samaragrawira dengan Samaratungga adalah dua tokoh yang berbeda. Dalam pandangan ini, Samaragrawira diidentifikasi sebagai Rakai Warak, salah satu tokoh di dinasti Syailendra. Nah, dari perkawinan antara Rakai Warak dengan Dewi Tara lahirlah Bala Putradewa. Karena arti nama Bala Putra sendiri adalah anak bungsu, maka ia bukan merupakan pewaris utama tahta di Jawa. Hak atas tahta lebih dahulu jatuh kepada saudara yang lebih tua, dan pada konteks ini adalah Samaratungga. Lalu, bagaimana Bala Putradewa bisa menjadi Raja Sriwijaya? Prasasti Nalanda menyebut bahwa Bala Putradewa adalah cucu Darmasetu dari pihak ibu. Dari sini muncul anggapan bahwa Bala Putradewa berkuasa di Sriwijaya karena mewarisi tahta dari kakeknya. Walaupun masih diperdebatkan apakah Darmasetu benar-benar Raja Sriwijaya, karena ada yang berpendapat Sri Darmasetu muncul dalam prasasti Kelurak sebagai bawahan Dharanindra. Nah, dengan demikian, kekuasaan Bala Putradewa di Sriwijaya tidak dapat dijelaskan sebagai hasil pewarisan langsung dari Sri Darmasetu. Kita bisa melihat konteks kekuasaan wangsa Syailendra ini secara lebih luas. Berdasarkan analisis prasasti Ligor, wilayah Sriwijaya telah berada di bawah pengaruh wangsa Syailendra ini sejak masa Maharaja Wisnu. Artinya, memungkinkan bahwa pada masa itu Sumatera dan Jawa berada dalam satu lingkup kekuasaan yang sama. Nah, dalam konteks ini, Bala Putradewa sebagai anggota wangsa Syailendra memiliki legitimasi untuk memerintah di Sumatera, sementara saudaranya Samaratungga memerintah di Jawa.
Kesimpulannya, kisah Bala Putra Dewa ini tidak dapat disederhanakan sebagai cerita kalah perang, kemudian meminta perlindungan dari Sumatera dan menjadi raja di sana. Prasasti Wantil juga tidak memberikan bukti langsung tentang kekalahan Bala Putra Dewa. Sementara prasasti Nalanda, Kelurak, dan juga Ligor justru menunjukkan bahwa ia memiliki legitimasi sebagai anggota Wangsa Sailendra yang dapat berkuasa yang memungkinkan dapat berkuasa di lintas wilayah. Jadi cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.